Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Desti Adisa dari program studi Agroteknologi 2018 kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan topik pertanian organik guna untuk memenuhi mata kuliah Sistem Produksi Pertanian Berkelanjutan yang diampu oleh Bapak Khairul Umam. Langsung saja kita ke materinya. Apa sih pertanian organik itu? Menurut SNI 6729/2016, sistem pertanian organik merupakan sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan atau kondisi setempat. Jika memungkinkan, hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem. Perkembangan awal pertanian organik. Menurut Christiansen 2006, asal mula pertanian organik modern berkaitan dengan kelahiran pertanian berbasis industri saat ini. Banyak dari praktik pertanian organik adalah salah satunya pilihan bagi petani sebelum munculnya pupuk, biosida, obat-obatan, mekanisasi, dan bahan bakar fosil yang disintesis secara kimiawi yang memungkinkan berfungsi pertanian industri. Tanpa bantuan teknologi tersebut, petani tidak punya pilihan selain bekerja dalam sistem biologi dan ekologi. Misalnya, satu-satunya sumber pupuk untuk menggantikan unsur hara dari ladang adalah kotoran manusia dan hewan, serta tumbuhan polong-polongan. Kegiatan perotasian tanaman yang gagal menyebabkan penumpukan hama karena tidak ada pengendalian menggunakan pestisida. Selanjutnya ada manfaat pertanian organik. Manfaat pertanian organik ada 7. Yang pertama, meningkatkan pendapatan petani karena adanya efisien pemanfaatan sumber daya dan impresif premium produk. Yang kedua, menghasilkan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat dan sekaligus daya saing produk agribisnis. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani. Yang keempat, meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Yang kelima, meningkatkan dan menjaga produktivitas lahan pertanian dalam jangka panjang. Yang keenam, memelihara kelestarian sumber daya alam lingkungan. Yang terakhir, ada menciptakan lapangan kerja yang baru dan keharmonisan sosial di pedesaan. Prinsip-prinsip pertanian organik ada 4. Yang pertama, prinsip kesehatan. Prinsip kesehatan berarti pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Yang kedua, ada prinsip ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru, dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi dalam pertanian organik meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan, yang berarti produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Yang terakhir ada prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang, serta lingkungan hidup. Selanjutnya, ada pertanian organik dunia. Telah terjadi adopsi tingkat tinggi dari pertanian organik di Amerika Tengah dan Selatan
dalam hal luas lahan bersertifikat dan jumlah pertanian, dengan Argentina memiliki jumlah lahan tertinggi kedua di bawah produksi organik di dunia, dan Meksiko memiliki jumlah pertanian terbesar. Dimulai pada tahun 1980-an, Gerakan Organik Argentina telah mengembangkan proses sertifikasi formal yang kuat, hubungan ekspor yang baik, dan telah menerima dukungan pemerintah yang berharga. Petani kecil di sana, sekitar 98% dari 28.000 petani organik bersertifikat di Meksiko, ditambah sejumlah kecil vinca besar yang menanam tanaman seperti kakao, gula, dan kopi. Pengembangan pertanian organik di Indonesia. Menurut Mayrawani 2019, program pengembangan pertanian organik di Indonesia dari Kementerian Pertanian adalah mendorong terwujudnya pertanian yang tangguh, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan PDB, ekspor, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan internasional. Misi yang ingin dicapai tersebut sesuai dengan misi pertanian organik, seperti yang ditekankan oleh International Federation of Organic Agriculture Movement, IFOAM, maupun Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Kegiatan lainnya dalam pengembangan pertanian organik adalah promosi pasar, industrialisasi, dan perdagangan. Promosi pasar memerlukan dukungan produsen dan media untuk menyebarluaskan tentang produk, kualitas, harga, dan keistimewaan yang dimiliki oleh produk organik. Industrialisasi dan perdagangan memerlukan dukungan para pelaku budidaya, pengusaha, perbankan, dan pemerintah untuk membangun industri dan perdagangan pangan organik. Kendala pengembangan pertanian organik ada dua. Yang pertama ada makro sama mikro. Yang makro ada dua, pasar dan kondisi iklim. Mikro ada tiga. Yang pertama ada minat petani masih rendah. Kedua, kurangnya pemahaman petani tentang pertanian organik. Dan yang ketiga, organisasi di dekat petani masih kurang kuat, seperti penyuluhan. Yang keempat, kemitraan petani dan pengusaha. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.